Assalamualaikum Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Eva, alhamdulillah baik Bu Eva. Baik Bu Fitri, kita kurang lebih punya waktu 10 sampai 15 menit untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Kira-kira Bu Fitri mau cerita tentang apa nih? Saya akan menceritakan sedikit tentang pembelajaran di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Jadi begini Bu Eva, di kelas saya memiliki siswi kita bilang mereka lebih aktif dan sifatnya kinestetik karakteristiknya. Tetapi di dalam pembelajaran mereka masih sangat minim dengan daya ingat mereka apabila mereka setelah melakukan pembelajaran, tetapi mereka masih ada sedikit banyaknya yang belum mengerti dan daya ingatnya masih sangat kurang. Jadi kendalanya bagi saya itu yang saya hadapi di kelas. Oh, berarti Bu Fitri mempunyai kendala tentang karakter siswa yang daya ingatnya sedikit rendah Ya. untuk pembelajaran yang Bu Fitri hadapi di sekolah tentunya. Dari perbincangan kita, kira-kira Bu Fitri apa yang ingin dicapai ini? Saya kepingin siswa saya itu menjadi siswa yang aktif dalam setiap pembelajarannya, juga mereka bisa memahami materi pembelajaran dengan semangat dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya ajarkan. Baik, selama ini Bu Fitri sudah melakukan apa untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik atau siswa Bu Fitri selama pembelajaran di sekolah? Alhamdulillah saya melakukannya Bu, karena setiap pembelajaran yang sudah mereka pelajari, kemudian di pembelajaran selanjutnya, di PB selanjutnya saya melakukan persepsi sebelum pembelajaran dengan cara mereka saya lemparkan pertanyaan dari hasil yang sudah mereka pelajari, kemudian apabila mereka tidak bisa menjawab juga dibantu oleh kawannya, teman sejawat dia dalam menyelesaikan pertanyaan tersebut. Misalnya di pembelajaran matematika sekarang di tema tentang lingkaran, bangun datar lingkaran. Jadi di situ sebelumnya mengenal dulu lingkaran, kemudian mereka mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran, kemudian saya juga menyuruh mereka menggunting kertas dalam bentuk lingkaran, kemudian menyebutkan bagian-bagian lingkaran. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya melakukannya lagi tentang masalah bagian-bagian lingkaran. Jadi ada sebagian dari siswa saya yang belum bisa menyebutkan bagian-bagian lingkaran tersebut. Nah, jadi dari situ saya membuat kayak sebuah pertanyaan, kemudian mereka menjawab apabila kawannya tidak bisa menjawab, kawannya menyebutkan lagi, kemudian diulang lagi sama kawan yang tadi nggak bisa menjawab. Jadi akhirnya dapat giliran semua mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagian lingkaran, kemudian semuanya mereka mendapatkan kesempatan untuk menyebutkan dan mereka juga menunjukkan mana yang termasuk bagian-bagian lingkaran yang mereka sebutkan. Gitu. Bagus sekali Bu Fitri tentang apa yang sudah Bu Fitri sampaikan menyangkut dengan segala tindakan yang Bu Fitri usahakan untuk menambah daya ingat siswa terhadap pembelajaran yang Bu Fitri lakukan, diantaranya apersepsi, melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dibantu oleh temannya, kemudian secara bergiliran semuanya akan mendapatkan pertanyaan untuk menjawab. Dan saya yakin itu merupakan salah satu tindakan yang Bu Fitri buat untuk membangkitkan atau menumbuhkan daya ingat peserta didik Bu Fitri tentunya. Apakah ada hal-hal lain yang Bu Fitri lakukan selain yang sudah Bu Fitri sebutkan? Ada sesuai dengan prakarsa perubahan yang saya buat di CGP Angkatan 9 ini, yaitu meningkatkan kreativitas siswa dengan penggunaan teknologi. Kebetulan di sekolah saya ada sarana medianya Chromebook, Bu. Chromebook yang kami dapatkan itu dari afirmasi dinas. Jadi kebetulan Chromebooknya ada 15 biji.
sedangkan siswa saya 30 satu kelas. Jadi kebetulan Chromebook-nya tidak cukup, jadi saya melakukan pemerataan dengan membagikan kelompok. Dengan membagikan kelompok, karena mereka merupakan siswa yang sangat antusias terhadap yang namanya teknologi, Bu. Kebetulan mereka juga di rumahnya memiliki gadget. Jadi di pembelajaran tema 5, tema 6 ini, di pembelajaran bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia, ada tentang pembuatan poster, pembuatan iklan, reklame, pembuatan baliho ya Bu. Jadi itu kalau saya suruh gambar sama mereka, mereka agak susah menggambarnya. Mungkin kurang bagus atau mereka capek. Tapi dengan saya memberikan Chromebook ini, saya cuma mengarahkan mereka mendesainnya melalui aplikasi Canva. Jadi di Canva itu mereka berkreasi tentang membuat poster, tentang membuat iklan. Nah, jadi dari itu pembelajaran yang saya lakukan itu mereka sangat senang, menarik karena mereka sudah menemukan gadget itu sebagai media yang mereka senangi saat sekarang ini. Dan di saat di sekolah mereka sesudah melakukan kerjasama kelompok kolaborasinya, kemudian saya suruh presentasikan di depan untuk mereka dapat menampilkan hasil karya mereka. Jadi berupa poster, ada yang berupa reklame, iklan. Jadi kelanjutannya mereka nanti bisa melakukannya di rumah dengan penggunaan gadget sendiri, di bawah pengasuhan orang tua juga, Bu. Iya, baik sekali Bu Fitri. Berarti dapat saya simpulkan, eee, kendala yang Bu Fitri hadapi di sekolah terkait dengan daya ingat siswa Bu Fitri sendiri, Bu Fitri sudah menemukan solusinya, yaitu dengan beberapa teknik terkait dengan, pembelajaran seperti apersepsi, melempar pertanyaan, kemudian menggunakan media dalam pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya sangat berinovasi di mana peserta didik Bu Fitri sendiri sangat tertarik dengan hal-hal yang demikian. Kemudian bagaimana rencana Bu Fitri selanjutnya untuk melaksanakan pembelajaran yang membuat atau menumbuhkan daya ingat peserta didik Bu Fitri ini sendiri? Saya rencananya akan terus mengembangkan walaupun tidak sepenuhnya, Bu, ya. Apalagi mungkin ada keterbatasan di antara saya sebagai guru mungkin dalam teknologi, kemudian karena kan sekarang, Bu, kita pasti bisa melihat kalau anak-anak ini lebih lebih mampu mengaplikasikan gadget atau komputernya ya. Jadi harapan saya ke depan ini mereka untuk ke depannya supaya mereka bisa menggunakan gadget atau menggunakan Chromebook ini sebagai media pembelajaran yang menghasilkan produk dan juga dapat mereka aplikasikan sebagai wadah mereka mencari ilmu pengetahuan karena tidak mesti dari pembelajaran dari guru, tapi mereka bisa menemukan sendiri. Luar biasa Bu Fitri. Berarti, nanti saya tunggu hasilnya mungkin kurang lebih dalam beberapa minggu ini atau kapan kita bisa bertemu kembali untuk melihat hasil dari rencana Bu Fitri sendiri? Insya Allah Bu, mungkin kalau ini kan di akhir bulan Bu ya, jadi ke depannya insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa untuk bulan depan di akhir-akhir bulan depan mungkin bisa kita bertemu kembali untuk observasi hasil langkah tindak lanjut yang dilanjutkan untuk ke depannya. Semoga berhasil Bu ya, apa yang saya ingin harapkan dan siswa saya juga mampu dalam mengaplikasikannya. Baik Bu Fitri. Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, apabila nanti kita sudah melakukan observasi dan kita akan memperoleh hasil, bagaimana tolak ukur yang Bu Fitri ambil atau tindakan apa yang Bu Fitri akan lakukan untuk menjadi salah satu tolak ukur bahwa apa yang Bu Fitri lakukan ini sudah berhasil dilaksanakan?
Yang pertama sekali kalau masalah tolak ukurnya Ibu, hasil evaluasi daripada siswa saya, Ya. baik itu tulis maupun lisan. Kemudian, akan, mencoba, apa, menampilkan produk yang sudah dihasilkan oleh siswa berupa gambar yang didesain melalui Canva tadi. Kemudian, juga mereka di pembelajaran matematika dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan soal cerita, kemudian juga mereka dapat, menyebutkan bagian-bagian daripada, lingkaran, sehingga mereka dapat menyelesaikan, soal evaluasi, sumatifnya di akhir, semester ini. Pembelajaran yang membuat atau menumbuhkan daya ingat peserta didik Bu Fitri ini sendiri? Saya, rencananya akan terus mengembangkan walaupun tidak sepenuhnya, Bu, ya, apalagi mungkin ada keterbatasan di antara saya sebagai guru mungkin dalam, teknologi, kemudian, karena kan sekarang, Bu, kita pasti bisa melihat kalau anak-anak ini lebih lebih mampu mengaplikasikan, gadget atau komputernya ya. Jadi harapan saya ke depan ini mereka untuk kedepannya supaya mereka bisa menggunakan gadget atau menggunakan Chromebook ini sebagai media pembelajaran yang menghasilkan produk dan juga dapat mereka aplikasikan sebagai wadah mereka mencari ilmu pengetahuan karena tidak mesti dari pembelajaran dari guru, tapi mereka bisa menemukan sendiri gitu. Luar biasa Bu Fitri. Berarti, nanti saya tunggu hasilnya mungkin kurang lebih dalam beberapa minggu ini atau kapan kita bisa bertemu kembali untuk melihat hasil dari rencana Bu Fitri sendiri? Insya Allah Bu, mungkin kalau ini kan di akhir bulan Bu ya, jadi ke depannya insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa untuk bulan depan di akhir-akhir bulan depan, mungkin bisa kita bertemu kembali untuk observasi hasil RKTL-nya, langkah tindak lanjut yang akan dilanjutkan untuk ke depannya. Semoga berhasil Bu ya, apa yang saya ingin harapkan dan siswa saya juga mampu dalam mengaplikasikannya. Baik Bu Fitri. Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, apabila nanti kita sudah melakukan observasi dan kita akan memperoleh hasil, bagaimana tolak ukur yang Bu Fitri ambil atau tindakan apa yang Bu Fitri akan lakukan untuk menjadi salah satu tolak ukur bahwa apa yang Bu Fitri lakukan ini sudah berhasil dilaksanakan? Yang pertama sekali kalau masalah tolak ukurnya Ibu, hasil evaluasi daripada siswa saya, Ya. baik itu tulis maupun lisan. Kemudian, akan, mencoba, eee, apa, mem menampilkan produk yang sudah dihasilkan oleh siswa berupa gambar yang didesain melalui Canva tadi. Kemudian, juga mereka di pembelajaran matematika dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan soal cerita, kemudian juga mereka dapat, menyebutkan bagian-bagian daripada, lingkaran, sehingga mereka dapat menyelesaikan, soal evaluasi, sumatifnya di akhir, semester ini. Baik Bu Fitri, sangat luar biasa apa yang ingin Bu Fitri capai untuk mencerdaskan anak-anak kita semua. Baik Bu Fitri, sekian dulu coaching kita hari ini. Kita bertemu kembali di bulan yang akan datang menyangkut dengan observasi hasil coaching kita. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahan dan bimbingannya mungkin untuk perbaikan ke depan Ibu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Nah, Ibu, jadi kita sedikit berbincang-bincang di sini tentang apa yang ingin Ibu ceritakan uh, tentang kendala yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Baik Bu Fitri, sedikit kendala yang saya hadapi di sekolah itu adalah
kurangnya minat dan kolaborasi sesama teman sejawat. Walaupun kami di situ kurang lebih ada 40-an guru, mungkin ada sebagian kecil 1-2 orang guru yang kurang bisa diajak berkolaborasi, apalagi dalam hal pelaksanaan pembelajaran berbasis IT. Mungkin itu yang saya ingin ceritakan ke Bu Fitri. Baik Bu, terima kasih. Jadi apa tindakan Ibu yang akan Ibu lakukan dengan mengatasi para guru yang mungkin belum menguasai penuh tentang IT atau komputer ya Bu ya? Selama ini yang sudah saya lakukan terhadap teman sejawat tersebut, mengajak bekerja sama dalam penggunaan beberapa platform, misalnya Bu Fitri seperti Quizizz, kemudian Google Form yang sangat dekat dengan kita dan sangat mudah untuk kita pahami, dan aplikasi Canva yang sudah saya ajarkan juga terkait dengan apa yang kita peroleh dalam kegiatan pembelajaran ini. Namun ada beberapa orang yang mungkin dikarenakan usia sudah lanjut, kemudian masa kerja yang sudah hampir selesai, maka beberapa orang tersebut susah atau kurang berminat untuk mengikuti atau bekerja sama dalam hal pembelajaran berbasis IT ini. Baik Bu, jadi intinya masih ada yang belum mengaplikasikan IT yang ada di sekolah Ibu. Jadi selama ini apa yang menjadi tindakan Ibu supaya mereka mau melakukan apa yang ingin Ibu harapkan? Pertama, hal yang saya lakukan itu adalah melakukan diseminasi penggunaan Google Form dalam membuat kuis atau ujian atau evaluasi harian terhadap siswa, dan itu saya mengajak semua guru untuk mendaftarkan akunnya di dalam Google, baik itu berupa akun Gmail biasa atau akun belajar ID mereka, agar mereka dapat mengakses yang namanya Google Form untuk pembuatan soal-soal, baik itu soal harian maupun soal semesteran, Bu Fitri. Dan setelah saya mengajak tersebut, saya membuat daftar checklist untuk setiap guru-guru yang sudah mengakses Google Form-nya dan dianggap bisa untuk menggunakan Google Form dalam pembuatan soal ujian. Dari daftar checklist tersebut terlihat ada beberapa orang guru yang saya anggap senior, mungkin karena usia sudah lanjut dan masa kerjanya juga sudah hampir selesai, maka beberapa orang guru ini sedikit kurang antusias untuk mengikuti atau menggunakan Google Form sebagai media untuk membuat soal. Baik Bu, jadi sesudah Ibu lakukan hal-hal seperti itu, jadi sudah ada hasilnya. Jadi mereka setidaknya walaupun tidak 100% sudah ada yang mau mengikuti untuk penggunaan Google Form atau Quizizz ya Bu. Jadi hal apa yang Ibu lakukan bagi guru-guru yang senior yang mungkin mereka tidak mampu mengaplikasikan IT? Karena kalau yang lain mungkin sudah tahu dan sudah mau melakukannya. Tapi ini yang sebagiannya ini, apa hal yang harus Ibu lakukan supaya mereka juga terlibat dalam hal tersebut? Saya memanggil, kemudian memberitahukan bahwa ini saya buat daftar checklist namanya, siapa yang sudah mengakses dan menggunakan Google Formulir ataupun Quizizz atau yang sejenisnya, untuk disampaikan kepada Kepsek tentunya. Nah, dengan demikian, saya juga mengharapkan kepada guru senior ini untuk tetap mau menggunakan dan mengaplikasikan Google Form ini sebagai pembuatan soal, baik itu secara langsung bersama saya di sekolah atau boleh juga dilaksanakan di rumah. Dan walaupun butuh waktu yang sampai beberapa hari, tapi akhirnya dengan anjuran yang saya katakan tersebut,
guru senior saya mengindahkan Bu Fitri, mengindahkan dalam artian walaupun mereka tidak bisa mengaplikasikan sendiri, namun ketika sampai di rumah mereka mengharapkan bantuan atau meminta bantuan kepada anak-anak yang ada di rumah, tentunya anak mereka sendiri. Begitu Ya. Bu Fitri. Baik Bu, apakah sesudah mereka melakukan hal yang Ibu anjurkan atau Ibu imbaukan itu, mereka mendapatkan hasil yang memuaskan atau ada mungkin sedikit dari mereka ada kendala? Walaupun mereka sudah menggunakan namun tidak sesempurna yang kita harapkan, saya sudah bangga Bu Fitri. Kenapa saya bilang demikian? Paling tidak mereka sudah mengakses Google Form ataupun menggunakan Google Form walaupun di kemudian hari nanti ketika datang ke sekolah mereka juga bertanya kembali kepada saya apakah sudah benar seperti ini atau perlu mengubah pengaturannya kembali terkait dengan pembuatan soal yang sudah diselesaikan oleh mereka. Saya bangga dengan guru-guru senior saya ini walaupun butuh waktu dalam pengerjaannya, namun hasil yang mereka perlihatkan merupakan apresiasi yang sangat besar bagi saya. Artinya walaupun butuh waktu yang berhari-hari, tapi mereka tetap mengerjakannya dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing, Bu Fitri. Mungkin itu saja. Berarti emosional mereka, rasa ingin tahu mereka, antusias mereka luar biasa Bu ya, walaupun di faktor usianya sangat menentukan bagi mereka, tetapi mereka tetap mesti ingin belajar. Karena dengan demikian mereka dah tahu bagaimana dengan penggunaan kuisis yang mudah, dengan penggunaan Google Form mungkin nggak capek-capek lagi mereka membuat soal ya Bu. Jadi intinya Bu Eva sudah ada solusinya bagi Bu Eva untuk mengajak atau melakukan kolaborasi bersama teman sejawat sehingga mereka sama-sama sudah menampakkan hasilnya, Bu ya. Iya, Bu Fitri. Kemudian Bu, sedikit lagi, apa tolak ukur yang sudah Ibu lakukan yang bahwa mereka itu sudah berhasil melakukan yang Ibu anjurkan? Berhubung ini merupakan waktu-waktu dalam pembuatan soal ujian semester Bu Fitri, jadi di sekolah itu sudah saya tetapkan bahwa pengerjaan soal semester itu mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Mungkin kalau misalnya guru-guru yang lain, begitu kita sampaikan jadwal pengumpulan soalnya berupa link ataupun berupa Word, 2 hari langsung selesai, guru senior saya ini tetap berusaha dengan waktu yang mungkin pas deadline-nya atau pas hari terakhir pengumpulan soalnya. Dan itu menjadi tolak ukur buat saya bahwa mereka sudah berhasil melakukan atau membuat soal dengan menggunakan media Google Form. Itu yang menjadi tolak ukur saya, Bu Fitri. Berarti mereka di samping mereka ada keinginan untuk melakukan, tetap mereka akan melakukan due date-nya sesuai dengan jadwalnya, Bu ya. Tidak melepas tanggung jawabnya. Tidak. Ya, luar biasa Bu Eva. Semangatnya dari Bu Eva, kemudian arahan bimbingan Bu Eva yang luar biasa. Baik Bu, nah sesudah ini rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk ke depannya kira-kira kapan Bu? Untuk observasi selanjutnya kita ketemuan berbincang lagi. Mungkin di awal semester yang akan datang Bu Fitri, karena berhubung minggu ini merupakan minggu untuk pelaksanaan ujian semester dan ditambah dengan pengisian nilai serta melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan tentunya buat siswa-siswa yang memang harus memperbaiki nilai-nilainya. Insya Allah semester yang akan datang Bu Fitri, tepatnya di Januari 2024 mungkin bisa kita bertemu kembali untuk melihat hasil dari observasi kita atau rencana aksi saya ini. Baik, terima kasih Bu Eva. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah melakukan perbincangan tentang hal yang kendala yang ada di sekolah kita sehingga nanti menjadi sebuah motivasi bagi kita dalam melakukan perubahan. Jadi untuk kesempatan ini terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Fitri atas, coaching-nya hari ini sudah membuka wawasan saya untuk kendala yang saya hadapi di sekitar lingkungan tugas saya. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri. Ya Bu, sama-sama Bu.